Selamat datang di YouTube channel Podcast Malam Kliwon. Sebelum mulai mendengarkan, silakan klik tombol subscribe dan nyalakan tombol notification. Jangan lupa untuk gunakan headset kalian dan selamat mendengarkan. Bang wos rahino, bang wos rahino, serange ngene muncul sunar sumambura. Oke, kita lanjut nih ke cerita selanjutnya. Ini dari Medan, cuy. Horas. Mantap nih, siapa yang cerita Maya di Panggabean? Bukan. Ferdinand. The Dragon, si naga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam Bang Bimo dan Bang Danu. Kenalin, nama aku Fitri. Aku mau cerita pengalamanku nih Bang. Siap, Inang. Ini kejadiannya pas aku SMP, sekitar tahun 2007-2008 gitu, di salah satu museum di kota Medan. Jadi aku tinggal di kabupaten yang jaraknya sekitar 4 jam dari kota Medan. Nah waktu itu ada acara outing kelas gitu dari sekolah mengunjungi museum. Karena itu pertama kalinya aku ke museum, jadi senang banget lah. Muter-muter, foto-foto, nyatet-nyatet buat laporan sekolah gitu kan. Oke, aku gambarin dulu ya. Jadi museumnya ini 2 lantai. Halamannya lumayan besar, tapi sepi dan agak kurang terawat gitu kalau dilihat dari luar. Saat waktu itu ya. Di lantai 1 isinya foto-foto pahlawan, sejarah-sejarah kemerdekaan kayak baju-baju pejuang. Terus juga banyak alat-alat peninggalan zaman penjajahan dan lain-lain. Di lantai 2 itu ada baju-baju adat, senjata-senjatanya, dan isinya tentang peninggalan adat daerah-daerah gitulah. Akses ke lantai 2 itu tangga, tapi banyak tangganya. Jadi di setiap sudut ruangan-ruangan itu ada tangga untuk akses ke lantai 2. Lanjut ceritanya. Setelah puas ngeliat-ngeliat dan nyatet-nyatet di lantai 1, aku sama teman-teman akrabku di kelas sekitar 7 orang, kami naiklah ke lantai 2. Keliling-keliling, foto-foto gitulah. Setelah puas ngelihat semua yang ada di lantai 2, terus aku fokus ke salah satu barang yang ada di situ. Dia kayak sejenis mahkota gitu, warnanya emas. Bentuknya kayak mahkota-mahkota orang Thailand yang tinggi-tinggi itu Bang. Bisa ngebayangin kan? Dia ditaruh di dalam kotak kaca yang lumayan besar. Gak tahu kenapa aku fokus banget ke situ. Ngeliatin terus. Nah, disinilah kejadiannya. Udah beberapa lama setelah selesai aku ngeliat mahkota tadi, aku sadar teman-temanku kok nggak ada dan tiba-tiba sepi. Aku ngeliat sekeliling sama sekali nggak ada orang. Padahal tadi rame banget. Soalnya teman-teman sekolahku yang lain juga ada di situ juga. Terus aku lari-lari nih, muter-muter nyari temen. Gak ada satupun orang. Terus aku nyari tangga dan anehnya gak ketemu. Padahal tadi aku bilang kan banyak banget tangga buat ke atas. Dan saat itu satupun gak ada. Kemana tangga itu dalam hatiku? Bertanya gitu kan. Muter-muter sampai 3 kali. Anehnya aku selalu balik lagi ke tempat mahkota yang aku lihat tadi. Aku bingung banget. Gimana nih, masa iya teman-temanku pada ninggalin, turun gak ngajak-ngajak. Nah, sebagai informasi, pada waktu itu aku belum ngerti soal kayak gini-gini. Jadi sama sekali gak ada pikiran aneh-aneh lah. Yang ada di pikiranku tuh mungkin teman-temanku turun gak ngajak. Dan aku lupa di mana tangganya karena gedungnya besar banget kan. Setelah bingung 3 kali muter-muter gak ketemu tangga juga, akhirnya aku duduk nyender di tiang kotak mahkota itu. Posisinya kayak orang tidur yang kepalanya nunduk di dengkul. Sambil mikir, ya Allah gimana ini? Kayak gitulah. Terus setelah gak berapa lama aku duduk, ada orang nepuk pundakku. Aku terkejut kan.
pas aku lihat teman-temanku yang 7 orang tadi semuanya ada di situ. Buset. Terus salah satu bilang, "Kemana aja Fit? Dari tadi dicariin juga loh." Terdiam kan aku. Terus aku berdiri lihat sekeliling masih rame. Teman-teman yang lain pada ngobrol dan nyatet-nyatet. Aku masih bingung, ada apa nih sebenarnya? Terus mereka bilang lagi, "Ayolah kita turun. Udah siap kan?" katanya. Anehnya pas mau turun, tangganya itu tepat di samping tempat aku duduk tadi. Iya, di dekat kotak mahkota itu. Aku bingung. Perasaan tadi nggak ada deh. Ini kok di sini dalam hati. Tapi ya udahlah, aku diam aja. Singkat cerita, udah persiapan pulang. Sampai pulang pun aku nggak berani cerita ke teman-teman aku ini. Masih bingung aja kok bisa kayak gitu. Setelah beberapa lama dari museum itu, cetak foto lah kita. Waktu itu kan aku masih pakai kamera yang pakai film. Jadi pas dicuci, fotonya banyak yang gak jadi. Terutama foto-foto yang ada di halaman belakang museum. Satu pun gak ada yang jadi. Hitam semua pas dicetak. Padahal kalau diterawang dari film itu, ya ada gambarnya. Tapi pas dicuci gak jadi. Jadi setelah lama kejadian tersebut, aku baru denger nih istilah ditutup jalan. Dan aku juga baru sadar kalau aku ternyata pernah mengalami itu. Dan untung waktu itu aku sama sekali gak tahu. Jadi aku gak takut sama sekali. Kalau udah tahu, aku pasti nangis dan ketakutan lah. Sekian dulu cerita aku bang. Maaf kalau berantakan ya. Makasih udah dibacain. Sukses terus buat podcast Malam Kliwon. Salam dari Medan. Siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gitu Museum apa ya di Medan ya? Museum apa nih? Katanya dulu belum terawat tuh. Sekarang mungkin udah direnov kali ya. Ya, museum dengan karakteristik seperti ini di Medan harusnya bisa diidentifikasi dengan baik. Mungkin cuma satu kali ya. Harusnya mungkin. Tapi ya gitu sih museum lah. Dulu lu pernah bilang juga ya, apa itu? di museum tuh kita bisa nyasar ya. Itu yang gue bilang. Pertama nyasar kayak keder lah sebenarnya, bukan nyasar keder gitu. Nih mana nih jalan keluarnya? Sama satu lagi ya, lo kayak berasa sendiri gitu. Kayak berasa, iya ada yang liatin lah. Tiba-tiba tiba-tiba sepi. Iya. Anjir, tuh museum tuh karakteristiknya itu. Tapi dari museum yang pernah gue kunjungin, yang menurut gue paling serem itu bukan Museum Fathahillah le. Apa tuh? Museum Bahari. Oke. Satu, sama museum yang nyimpen ini boneka-boneka. Museum wayang. Oh iya, satu komplek kan tuh sama Fathahillah tuh. Museum wayang tuh isinya gila. Ada yang boneka-boneka dari Batak tuh istilahnya. Iya. Boneka kayu, anjing serem banget itu. Tapi semua museum anjing menurut gua itu menyimpan daya tarik spiritual yang luar biasa banget sih. Karena barang-barangnya ya, spirit-spiritnya bener. Tinggalan. Gak mungkin lo ke museum itu malam kan? Jarang banget lah. Tapi siang hari pun tuh bisa kayak berasa banget. Bahkan museum yang udah dimodernin sekalipun ya. Contohnya yang waktu itu kita bacain tuh, itu museum udah modern tuh. Asli. Yang pakai AirPods. Iya. Dia jadi masih digangguin tuh. Padahal museumnya udah kekinian gitu. Iya sih.